Nama gue Denera, panggilan gue Dena. Gue mulai kenal Yesus dan bertobat semenjak setahun yang lalu ketika gue masuk penjara. Dan gue tahu dari situ gue bisa berpikir bahwa gue tuh butuh Tuhan. Gue udah gak ada teman lagi, gak ada sahabat lagi, keluarga gue pun aja jauh. Penjara tuh gak enak. Penjara tuh bukan tempat yang nyaman untuk kita tinggalin. Bukan lingkungan yang enak juga. Tapi dari situ gue belajar kok. Gue belajar bagaimana untuk berdoa, belajar membaca firman, dan mengikuti banyak persekutuan kecil. Dan gue akuin bahwa banyak perubahan di gue ketika gue kenal Yesus. Tapi perjalanan hidup gue gak berhenti begitu saja. Singkat cerita, ketika gue keluar dari penjara dan mulai menghirup udara yang segar, mulai melihat keramaian manusia dan kesibukan dunia, ternyata gak mudah mengikuti Tuhan. Gak segampang dengan apa yang kukira. Berulang kali aku berusaha untuk tetap setia, untuk tetap menyayangi Tuhan, tapi gagal. Jatuh, bangun terus dalam dosa. Gak bisa nahan hawa nafsu terutama. Dan apalagi banyak orang di sekeliling aku gak suka dengan kehadiran aku. Tapi aku belajar sampai aku juga berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan aku mau belajar untuk menyukakan hati Tuhan, bukan hanya mendukakan hatinya. Karena aku tahu bahwa perkataan manusia membuat aku lemah, tapi perkataan Tuhan membuat aku kuat. Ini cerita gue. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa, jangan pernah membangun masa depan kalian di atas masa lalu kalian. God bless you guys. Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengar dan melihat kesaksian dari Dena, bagaimana dia berkata bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah. Dia pernah mengalami proses yang begitu berat dalam setiap kehidupannya, bahkan dia harus mendekam di dalam penjara. Sebagai seorang perempuan, itu hal yang membuat hidupnya merasa sedih, bahkan ngalamin yang namanya ngerasa di dasar banget deh, di bottom line. Tetapi ketika dia ngalamin kejadian tersebut, yang tadinya dia tidak mengenal Yesus, akhirnya dia belajar ketika dia berada di situasi yang tidak begitu mengenakan dalam hidupnya, dia belajar untuk mengenal Yesus. Yang tadinya dia tidak bisa berdoa, dia belajar untuk berdoa, membaca firman, bahkan mengikuti setiap persekutuan kecil yang ada di dalam penjara tersebut. Hari demi hari, proses demi proses dia lalui, akhirnya hari yang dia tunggu-tunggu itu tiba, yaitu hari kebebasan dia. Ketika dia ngalamin hari kebebasan, dia dapat menghirup udara yang segar, melihat setiap keramaian manusia, dan dapat berjumpa dengan teman-teman lamanya lagi, sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya lagi. Tetapi apa yang dia pikirkan itu tidak sependapat dengan apa yang dia jalani. Karena kenapa? Dia berkata bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah. Dia harus jatuh bangun di dalam dosa, dia seringkali gagal akan hawa nafsunya, dan itu membuat hidup dia benar-benar berat banget perjuangannya untuk mengikuti Yesus. Mungkin hari-hari ini kehidupan kita ada yang sedang ngalamin hal yang sama, di dalam titik posisi yang sama. Tapi ingatlah sahabat-sahabatku, apapun yang terjadi tetap bertahan mengikuti Yesus. Mari kita akan share kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Di sini Yesus lagi sharing kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya pengen mengikuti aku, syarat utama yang harus dilakukan adalah menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya di sini diartikan sebagai meninggalkan segala kepentingan kita. Ini syarat utama. Kalau kita mau mengikuti Yesus, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah meninggalkan segala kepentingan kita.
Mungkin kita sedang menjalani hari-hari yang penuh dengan kesibukan, tetapi yang Tuhan mau, tinggalkan segala kesibukan kita dan fokus untuk mengikuti Tuhan. Ini hal yang sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan. Dalam firman Tuhan dikatakan Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Yesus semakin penting, dan saya semakin kurang penting. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau mengikuti Tuhan, meninggalkan segala kepentingan itu penting. Karena kenapa? Tuhan tidak mau diikut sertakan dengan kesibukan kita. Tetapi Tuhan mau kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita berfokus untuk datang beribadah, menyembah, berdoa, dan membaca kebenaran firman Tuhan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Dia. Amin. Kita sudah belajar syarat yang pertama, yaitu menyangkal diri kita atau meninggalkan segala kepentingan kita. Syarat yang kedua, kita belajar untuk memikul salib. Berbicara tentang memikul salib, itu bukan hal yang mudah atau hal yang gampang. Karena kenapa? Banyak orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun seringkali gagal ketika memikul salib. Karena memikul salib itu berbicara tentang pengorbanan, penderitaan, bahkan perjuangan dalam setiap pengiringan kita bersama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memikul salib, jangan pernah lepaskan salib itu. Pegang terus salib itu. Walaupun saya tahu itu berat, itu membuat kita letih, bahkan sampai membuat kaki dan lutut kita seolah-olah tidak dapat bertahan lagi. Karena ada banyak penderitaan yang harus kita lalui bersama Yesus. Tapi ingatlah, Tuhan itu adalah Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita jatuh, Dia akan membangunkan kita kembali. Ketika kita lemah, Dia akan menguatkan kita kembali. Dan ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Oleh sebab itu, tetap pegang salib tersebut, tetap pikul salib tersebut. Walaupun berat, tetapi ketika kita menjalaninya bersama dengan Yesus, itu tidak akan menjadi berat, bahkan menjadi sebuah kebahagiaan karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Satu hal yang saya ingin bagikan kepada sahabat-sahabat, musuh terbesar kita bukanlah orang yang terjauh dalam hidup kita, tetapi musuh terbesar kita adalah orang yang terdekat dalam hidup kita. Ketika kita lagi rajin-rajinnya beribadah, melayani Tuhan, akan ada banyak orang yang tidak akan menyukai dari perubahan kita menjadi seorang yang lebih baru lagi bersama Yesus. Mungkin ada banyak orang yang bakal mengejek kita. Kamu kan seorang berdosa, ngapain kamu melayani Tuhan? Sok suci, sok kudus. Tapi no problem. Mengikuti Tuhan memang harus berada di titik yang seperti itu. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia melakukan hal yang baik. Dia mengerjakan kebenaran. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari kuasa jahat. Bahkan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang tidak menyukai akan kehadiran Yesus. Ingat, Yusuf, musuh terbesar dia adalah saudara dia sendiri. Daud, musuh terbesar dia adalah orang terdekat dia sendiri, yaitu Saul. Apalagi dalam kehidupan kita ketika kita mengiringi Yesus, tetap ingat itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali pikul salib, tetap pikul salib. Syarat yang ketiga berbicara tentang mengikut aku, follow to Jesus. Sekali lagi saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa harus disertai dengan kata mengikut aku? Padahal di awal ada kata mengikut aku. Saya akan sedikit share tentang pengalaman pribadi saya ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ternyata ketika Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti Dia, meninggalkan segala kepentingan, memikul salib, dan disertai dengan kata mengikut aku, banyak orang seringkali gagal ketika memikul salib, dan akhirnya mereka tidak mengikuti Yesus lagi.
Ini yang saya katakan tadi, ketika mungkin terasa berat ketika kita memikul salib, apapun yang terjadi, tetap akan ada syarat yang ketiga, mengikuti aku, follow to Jesus. Follow to Jesus itu setiap hari, every day, setiap saat. Jangan pernah kita unfollow Jesus, tapi tetap follow to Jesus sampai kapanpun. Maupun kita sedang mengalami penderitaan, sakit, sehat, bahagia, maupun sedang mengalami duka cita, tetap mengikuti Yesus. Karena kenapa? Ketika kita tetap bertahan mengikuti Yesus, kita akan menerima yaitu kebahagiaan yang kekal, yaitu kehidupan yang abadi. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Apapun kondisi kita yang sedang kita alami sampai hari ini, tetap mengiring Yesus adalah kesukacitaanku dan kebahagiaanku. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah tuker Yesus dalam hidup saya. Amin. Oleh sebab itu, ketika kita sudah belajar 3 hal untuk mengikuti Yesus, ada satu kalimat yang saya pengen bagikan kepada sahabat-sahabat. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita pengen cari kebahagiaan, milikilah hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita sedang ngerasain hal yang sulit dalam hidup kita, ngalamin kesusahan, kekhawatiran, bahkan hal yang membuat kita seolah-olah menjadi serba salah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, seakan-akan tidak berhasil, milikilah hubungan dengan Tuhan. Mungkin karena COVID-19 ini, dengan kehadiran COVID-19 banyak membuat kehidupan manusia menjadi takut. Tetapi ketika kita mengundang kehadiran Yesus, maka kehidupan kita akan menjadi kuat kembali. Kehidupan kita akan menjadi semangat kembali. Apapun yang kita akan jalani menjadi lebih bergembira lagi. Karena kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap langkah awal kita berjuang mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Terima kasih, kiranya firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.